Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel Guru Neng Ngapak. Dan kali ini penuh dengan semangat untuk tetap melaksanakan pembelajaran walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan kali ini pembelajaran PJOK itu mengenai KD permainan bola kecil, yaitu materinya adalah bulu tangkis. Dan kali ini yang akan kita pelajari diantaranya terkait pengertian apa itu bulu tangkis, kemudian bagaimana peraturannya, dan apa saja teknik dasar daripada permainan bulu tangkis. Oke, mari kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, apa itu bulu tangkis? Bulu tangkis itu permainan yang secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu antara bulu dan tangkis, di mana olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis dimainkan oleh dua orang agar atau tujuannya daripada permainan ini memukul kok hingga bisa melewati net dan jatuh di bidang lawan. Dan yang selanjutnya terkait dengan aturan di bulu tangkis. Yang pertama terkait dengan ukuran lapangan. Yang pertama adalah panjang lapangan bulu tangkis itu 13,40 meter dan lebar lapangan bulu tangkis itu 6,10 meter. Selanjutnya, jarak garis servis depan dengan garis net yang tertera di tampilan video. Kemudian jarak garis servis tengah dengan garis panjang lapangan bagian luar itu 3,05 meter. Dan jarak garis servis tengah dengan garis panjang lapangan bagian dalam adalah 2,59 meter. Dan jarak garis panjang lapangan bagian luar dengan garis panjang lapangan bagian dalam adalah 0,46 meter. Jarak garis servis depan dengan garis lebar lapangan bagian dalam adalah 3,9 meter. Dan jarak garis lebar lapangan bagian dalam dengan garis lebar lapangan bagian luar adalah 0,76 meter. Dan ukuran net bulu tangkis dari panjang net itu 6,10 meter. Lalu untuk lebar net itu sendiri adalah 0,76 meter. Dan untuk tinggi tiang net dari bawah sampai ke atas itu 1,55 meter. Dan jika di net di tengah itu kurang lebih 1,52 meter. Oke, kemudian kita ke inti yang ketiga, apa saja teknik dasar daripada permainan bulu tangkis. Oke, yang pertama ada pegangan raket, yang kedua ada servis, yang ketiga ada pukulan, yang keempat ada gerak kaki. Oke, mari kita simak video yang selanjutnya terkait dengan teknik dasar, beberapa teknik dasar di bulu tangkis dari pegangan sampai ke teknik-teknik di permainan. Yang pertama adalah untuk pegangan ada shake hand grip. Itu kalau istilah di keseharian kita itu sama seperti orang berjabat tangan penggunaannya. Bisa kalian praktekkan juga ketika nanti di rumah. Oke, selanjutnya backhand grip. Untuk backhand ini
posisinya itu di telungkup tangan ya. Dan untuk pemula biasanya gerakan ini yang memang paling tingkat kesukarannya itu memang paling susah dan harus menggunakan latihan khusus. Dan yang selanjutnya adalah forehand. Mungkin untuk forehand ini adalah hampir mayoritas yang atau dominan yang sering dilakukan oleh baik pemain profesional maupun bagi para pemula ini yang paling unsur atau yang paling mudah bisa dikatakan seperti itu. Sama, ini kita sudah di servis, tadi juga sudah forehand, sekarang kita ke backhand. Itu juga cukup harus melalui latihan yang intens agar di servis ini, terutama di backhand ini, tidak mengalami kesalahan atau fall, karena kalau setahu saya di atas rongga dada itu sudah fall. Nah, untuk flick ini servis yang cenderung memang mengecoh untuk lawan, jadi bolanya agak cepat seperti itu. Kemudian untuk pukulan-pukulan forehand dibuka lebar, kemudian selanjutnya adalah backhand. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan cukup menjadi gerakan dengan tingkat kesulitan tersendiri untuk backhand, terutama bagi para pemula. Tapi ketika sudah menguasai gerakan ini cukup menjadi andalan untuk beberapa pemain. Dan yang selanjutnya smash. Nah, gerakan atau teknik dasar di dalam permainan bulu tangkis yang tujuannya jelas untuk mematikan lawan, atau bagaimana caranya shuttlecock itu melewati net dan jatuh ke bidang sasaran lawan dengan gerakan yang menukik tajam agar tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Dari posisi jam, tangan diangkat dan sebagainya itu benar-benar harus membutuhkan latihan yang sangat intens agar mendapatkan ritme yang pas. Yang selanjutnya adalah drop shot. Drop shot merupakan teknik dasar di dalam permainan bulu tangkis yang lebih ditekankan kalau versi saya itu untuk mengecoh lawan, dan jatuhnya shuttlecock untuk pukulan drop shot ini lebih sering dan hampir dipastikan di dekat dengan bibir net. Itu untuk pukulan drop shot itu pasti jatuhnya di dekat bibir net. Dan yang selanjutnya adalah lob, pukulan yang dilakukan melambung ke belakang. Fungsinya banyak sekali, beberapa diantaranya mendelay permainan ketika mungkin fisik sudah terforsir, dan juga mencari ritme terbaik agar permainan bisa kembali menguntungkan, terutama ketika sudah rally dan keadaan terjepit mungkin dengan
teknik lob ini bisa mengembalikan ritme permainan seperti semula, sekaligus mencari celah untuk bisa mengistirahatkan sedikit tenaga. Dan selanjutnya adalah netting. Netting jelas sesuai dengan katanya, para pemain akan bermain shuttlecock di dekat net, saling berdekatan di bibir net untuk bisa mengecoh satu sama lain agar bola atau shuttlecock itu bisa masuk ke bidang sasaran lawan, seperti itu tuh netting. Dan yang selanjutnya adalah pukulan drive. Jadi kalau pukulan drive ini salah satu pukulan yang sering atau dominan digunakan khususnya di nomor ganda atau nomor pasangan. Untuk pukulan drive ini lebih mudah untuk mematikan lawan, apalagi di posisi ganda seperti yang kita lihat di tampilan. Lurus, keras pukulannya ke arah lawan, tidak melambung. Dan yang selanjutnya terkait dengan gerak kaki, bisa nanti kalian sesuaikan, kalian juga pelajari. Dan langsung ke penugasan, silakan kalian deskripsikan analisis terkait dengan video yang menayangkan teknik dasar bulu tangkis. Silakan kalian tonton untuk berulang-ulang sampai kalian paham, kemudian kalian analisis menurut pendapat kalian sendiri terkait dengan teknik dasar yang tadi disampaikan. Nah, ini beberapa sumber yang memang harus saya sampaikan, dan terima kasih